Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang lalu itu berbicara tentang Yesus mengutus 70 murid, di mana di dalam pelayanan mereka dipersiapkan untuk menemukan orang damai. Nah, orang damai mereka menerima, ya, dan mereka mau belajar firman dan bertumbuh di dalamnya. Namun di bagian selanjutnya kita menemukan ada orang-orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, ya. Mereka juga tidak mau bertumbuh tentunya di dalamnya, dan tentunya tidak ada pertobatan di sana. Bagaimana hasilnya? Ya, sebagaimana yang kita baca hari ini. Mereka mendapat kecaman, ya. Bagaimana Yesus mengecam beberapa kota di mana mereka menolak akan berita itu. Kenapa? Orang yang menolak berita berarti menolak yang menyampaikan. Orang yang menolak yang menyampaikan berarti menolak yang mengutusnya. Nah, di sini menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita yang penting, Bapak Ibu Saudara. Ada satu dosa yang nggak diampuni memang, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus berarti menolak Kristus. Nah, demikian juga di dalam bagian ini, ya. Kenapa mereka mendapatkan konsekuensi itu? Karena mereka menolak Injil, menolak yang menyampaikan, menolak yang mengutusnya. Nah, kalau yang sudah menolak yang mengutusnya dan sedangkan dia itu juru selamat, artinya ya dia tidak mau, ya, menerima Yesus itu di dalam kehidupannya. Sudah jelas artinya, karena sebagaimana yang kita tahu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya orang yang tidak percaya kepadanya, ia binasa. Ini Injil, ya. Tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar ada seorang Kristen, dia juga belajar firman Tuhan, dia katakan keselamatan itu memang anugerah. Tetapi kita tidak mungkin selamat kalau kita tidak menerimanya. Dalam bagian itu saya setuju, ya. Tapi yang menjadi ketidaksetujuan saya adalah, kalau saya mau menolak kan bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini menjadi satu bagian penting ketika kita percaya pada sebuah penetapan Allah, ya, atau predestinasi. Orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk diselamatkan, saya yakin percaya. Ibarat kabel lampu itu sudah terpasang, ya. Tinggal klik, lampu langsung menyala. Artinya iman kita itu kan sudah Tuhan kasih, ya, di dalam diri kita.
Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah bisa percaya, mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, itu Tuhan sudah tetapkan. Termasuk setiap kita yang menerima keselamatan itu. Karena sebenarnya orang yang sudah diselamatkan, dia tidak bisa menolak akan keselamatan itu. Dan saya pikir nggak mau lah kita menolak. Wong dikasih sesuatu yang baik kok. Ya toh? Nah artinya, sebagai orang yang sudah ditetapkan oleh Allah, tentunya kita akan hidup seperti yang Allah mau. Ya. Dulu nggak berbuat dosa. Tapi setelah kenal Kristus, kita bisa kok nggak berbuat dosa. Karena dosa itu adalah sebuah pilihan. Kita melakukan atau tidak. Dan kita tidak melakukan bukan karena kita takut konsekuensinya. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Artinya, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, semestinya kita harus hidup sebagaimana orang yang sudah diselamatkan. Sehingga ada firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kenapa? Itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi bukan berarti keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu nggak bisa hilang. Tapi bagaimana dengan ada orang yang murtad meninggalkan Tuhan? Ya bisa jadi sebenarnya orang itu sebenarnya tidak diselamatkan. Ya, jadi penting sekali di dalam kehidupan kita yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku sudah diselamatkan, tunjukkan dong dengan buah pertobatan. Tunjukkan dengan buah roh yang ada di dalam hidup kita. Supaya nyatalah kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara belajar dari bagian ini ya. Yang menerima Kristus anugerah keselamatan nyata. Tapi yang menolak, ya sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara bagaimana hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara pasti yakin masuk surga. Dan itu Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Dan disinilah penetapan Tuhan itu nyata. Setiap orang yang dipanggilnya, dipilihnya, ya, orang yang dipilihnya, ya Tuhan akan pelihara hidupnya. Kemudian jadi pertanyaan, gimana tuh? Enak dong jadi orang Kristen, percaya Yesus selamat, saya bebas dong melakukan dosa. Nah ini masalah. Apakah ya sebagai orang yang sudah mendapat anugerah, kita akan semena-mena menggunakan anugerah itu? Ya. Ini justru menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Sesungguhnya kita itu percaya atau tidak? Apakah demikian sikap orang yang percaya? Nah, hari ini kita belajar ya, tunjukkan ya iman kita yang melalui perbuatan kita. Jadi tidak bertentangan, iman harus ditunjukkan dengan perbuatan. Tidak bertentangan, justru itu yang harus dinyatakan ya. Jadi perbuatan itu sebagian atau bagian daripada iman yang dinyatakan. Tapi bukan untuk sebuah keselamatan ya. Tapi itu sebagai kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, ya tunjukkan di dalam iman kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Pertama, ya, kalau Bapak Ibu Saudara menerima Injil, berarti menerima yang menyampaikan. Menerima yang menyampaikan berarti menerima yang mengutus, ya. Menerima yang mengutus berarti kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup kita. Sedangkan bagi kita yang menolak Injil, ya, menolak yang menyampaikan berarti kita menolak yang mengutusnya. Konsekuensinya sudah jelas. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap kita, ya. Barang siapa yang mendengarkan, dia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ini menjadi satu bagian perenungan kita hari ini. Untuk mengakhiri tahun ini, marilah kita memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara kita semua sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu inti daripada kekristenan. Bagaimana kita hidup di dalam Dia, dan biarlah Dia hidup juga di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Bersyukur untuk ketetapan yang Tuhan Kau boleh berikan kepada kami sehingga kami boleh mendengar Injil, kami boleh percaya, kami juga boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan juga untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di momen Natal ini kami juga rindu membagikan berita sukacita ini, sehingga setiap kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka, dan mereka juga boleh mengalami anugerah daripada-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau boleh menyatakan itu semua di dalam setiap kami, sehingga kami boleh menikmati berkat dan kemurahan-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemberita Injil, berkati para orang-orang yang menyampaikan Injil di berbagai tempat daerah. Kepada siapapun Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan yang menolong, menguatkan dan meneguhkan, dan setiap orang-orang yang sudah Tuhan siapkan, ditetapkan untuk diselamatkan, mereka juga boleh meresponinya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.